Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Chelsea tampil fantastis untuk menggilas Middlesbrough dengan skor telak 6-1 dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup 2023-2024 yang digelar di Stamford Bridge. Chelsea yang berambisi mengejar ketinggalan agregat mencoba langsung tampil agresif sejak awal. Tuan rumah pun sudah membuka keunggulan di menit ke-15 berkat gol bunuh diri Howson. Enzo Fernandez sukses menggandakan keunggulan Chelsea pada menit ke-29 sebelum Disasi ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan assist Raheem Sterling. Menit ke-42, kesalahan bek lawan membuat Cole Palmer dengan mudah membobol gawang Tom Glover. Tuan rumah baru bisa menambah keunggulan lagi pada menit ke-77 lewat gol kedua Palmer. Pesta gol Chelsea ditutup melalui sumbangan gol Noni Madueke pada menit ke-81. Middlesbrough mendapat gol hiburan lewat tembakan melengkung indah yang dilepas Rodgers. Berkat hasil ini, Chelsea pun berhak lolos ke partai final dengan kemenangan agregat 6-2. Di final, Chelsea akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Fulham versus Liverpool. Real Sociedad jadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Copa del Rey usai menangi duel ketat melawan Celta Vigo dengan skor akhir 1-2. Mike Oyarzabal mencetak gol cepat untuk membuka keunggulan Sociedad. Kemudian di babak kedua mereka menggandakan keunggulan melalui Geraldo Becker. Celta hanya mampu membalas sekali di penghujung laga lewat gol Luca de la Torre. Inter Miami kalah dari FC Dallas dalam laga pramusim. Lionel Messi dan Luis Suarez tampil bareng di laga itu. Bermain di Cotton Bowl, Dallas menang 1-0 atas Inter Miami. Gol sematawayang FC Dallas dicetak Jesus Ferreira di menit ketiga pertandingan. Bagi Inter Miami sendiri, kekalahan dari Dallas membuat laju pramusimnya belum terlihat oke. Sebab sebelumnya, anak asuh Tata Martino juga ditahan imbang El Salvador tanpa gol. Selanjutnya, Inter Miami akan menghadapi laga persahabatan ke Arab Saudi. Lawannya adalah Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Timnas Australia ditahan Uzbekistan 1-1 pada laga terakhir grup B Piala Asia 2023 di Al Janoub Stadium. Menjelang babak pertama bubar, Australia diberikan penalti. Martin Kelly Boyle yang menjadi eksekutor penalti Australia sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Perlawanan sengit yang diberikan Uzbekistan membuahkan hasil pada menit ke-78 melalui Azizbek Turgunboyev. Dengan berbagi 1 poin, maka keduanya lolos sebagai juara grup dan runner-up grup. Masih dari grup B, Suriah yang tampil dominan berhasil menang tipis 1-0 atas India pada matchday terakhir grup B Piala Asia 2023 di Al Bayt Stadium. Suriah akhirnya bisa membobol gawang India pada menit ke-77 melalui gol yang dicetak Karbin. Kemudian Palestina menang telak 3-0 atas Hong Kong pada laga pemungkas grup C Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Palestina sudah membuka keunggulan atas Hong Kong saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Di awal babak kedua, Palestina menggandakan keunggulan melalui gol dari Zaid Kyunbar. Palestina semakin berada di atas angin pada menit ke-60. Dabak mencetak gol keduanya lewat sontekan ke gawang kosong memanfaatkan bola muntah. Hong Kong punya kesempatan untuk memperkecil kedudukan setelah wasit memberikan hadiah penalti karena pemain Palestina handball. Namun eksekusi Everton hanya menerpa mistar gawang. Masih dari grup C, Timnas Iran raih hasil sempurna usai mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 pada laga pamungkas grup C Piala Asia 2023. Iran berhasil unggul duluan di laga ini berkat gol Mehdi Taremi pada menit ke-26. Uni Emirat Arab punya kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Sayang, tendangan penalti Yahya Al-Ghassani pada menit ke-64 berhasil digagalkan Ali Reza Beiranvand. Alih-alih cetak gol balasan, gawang Irak malah kebobolan untuk kali kedua di menit ke-65. Taremi lagi-lagi jadi momok bagi lini belakang UEA. Menit ke-90+3, UEA berhasil memperkecil kedudukan melalui aksi individu brilian dari Yahya Al-Ghassani. Hasil ini membuat Iran memastikan diri sebagai juara grup C dengan koleksi 9 poin.
Dengan hasil pertandingan tersebut, asa Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia sebelum bertanding lawan Jepang semakin berat. Pasalnya, hasil-hasil tersebut mempengaruhi posisi klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Palestina di puncak dengan 4 poin, unggul produktivitas gol atas Suriah di bawahnya. Keduanya sudah mengunci tiket ke 16 besar. Bahrain di urutan ketiga dengan 3 poin dan belum memainkan pertandingan terakhir grup. Indonesia di urutan keempat. Skenario Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Menang atas Jepang berarti lolos otomatis. Seri lawan Jepang bisa lolos apabila Bahrain kalah dan Oman gagal menang. Kalah dari Jepang bisa juga lolos apabila Oman gagal menang atau Bahrain kebobolan lebih banyak dari Yordania ketimbang jumlah gol Jepang ke Indonesia. Kamerun sukses mengalahkan Gambia dengan skor ketat 3-2 dalam laga terakhir grup C Piala Afrika 2023 yang digelar di Stade de la Paix. Laga ini bersifat hidup dan mati bagi Kamerun, begitu pula Gambia. Pelatih Kamerun, Rigobert Song pun membuat keputusan mengejutkan dengan mencadangkan kiper Manchester United, Andre Onana. Kamerun sukses membuka keunggulan pada menit ke-56 lewat gol dari Karl Toko Ekambi. Namun, Gambia mampu bangkit dan mencetak 2 gol, masing-masing lewat aksi Ebli Jello dan gol kedua Gambia berasal dari Ebri Makoli pada menit ke-85. Namun, Kamerun tak menyerah begitu saja. Setelah menyamakan skor berkat gol bunuh diri James Gom, Kamerun sukses memastikan kemenangan lewat gol Christopher Wu. Berkat hasil ini, Kamerun dengan poin 4 pun sukses finish di peringkat 2 klasemen akhir grup C dan berhak lolos ke 16 besar. Di match lain, Senegal sukses menumbangkan Guinea dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup C Piala Afrika 2023 yang digelar di Charles Konan Benny Stadium. Senegal baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-61 lewat gol Abdullah Yeshek. Menit ke-90, Senegal sukses mengunci kemenangan berkat gol Iliman Ndiaye memanfaatkan assist Sadio Mane. Berkat hasil ini, Senegal sukses menyapu bersih 3 kemenangan dari 3 laga di grup C. West Ham dikabarkan telah menyetujui kesepakatan dengan Manchester City untuk mengontrak gelandang Inggris Calvin Phillips dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Phillips yang juga diminati Juventus, kini tampaknya akan menjalani tes medis di London akhir pekan ini. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, dengan The Hammers akan menanggung gaji Phillips dan akan ada opsi untuk menjadikan kepindahan itu permanen. Kebersamaan Eder Militao dan Real Madrid resmi berlanjut. Sang bek resmi memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu baru-baru. Ia akan membela Los Blancos untuk 4 tahun lagi. Eder sendiri sejauh ini masih absen membela Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Sang bek mengalami cedera lutut yang parah, sehingga ia harus menepi dalam jangka waktu yang panjang. Raksasa Saudi Pro League Al Nassr telah memutuskan untuk menunda tur mereka di Tiongkok setelah mega bintang Cristiano Ronaldo mengalami cedera. Kabar tersebut disampaikan oleh panitia penyelenggara beberapa waktu lalu, dengan Al Nassr awalnya dijadwalkan bakal menghadapi Shanghai Shenhua dan Zhejiang FC. Sementara itu, Ronaldo juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar karena mereka harus lebih bersabar lagi untuk melihat langsung idolanya beraksi di lapangan. Chris Hughton telah dibebas tugaskan pelatih kepala tim nasional Ghana. Langkah tersebut dilakukan setelah Kamerun mengalahkan Gambia 3-2 untuk memastikan bahwa Ghana tidak bisa lagi melaju ke babak 16 besar Piala Afrika. The Black Stars mengakhiri babak penyisihan grup dengan hanya 2 poin dari hasil imbang dengan Mozambik dan Mesir setelah kekalahan pembuka dari juara grup Cape Verde. Nama Teun Koopmeiners dilaporkan jadi pemain incaran Liverpool. Gazzetta dello Sport melaporkan The Reds sudah siap untuk menawar sang gelandang. Mereka dikabarkan menyiapkan dana sekitar 45 juta euro. The Reds menilai dana ini cukup untuk mendatangkan Koopmeiners ke Anfield. Liverpool punya 2 pesaing untuk mendapatkan jasa sang gelandang di musim dingin ini. The Reds harus bersaing dengan Juventus dan Newcastle United untuk mendapatkan jasa pemain timnas Belanda ini. Klub Serie A Napoli akan segera merekrut gelandang Aston Villa Leander Den Donker.
Sky Italia telah mengonfirmasi bahwa Napoli telah memastikan kesepakatan untuk gelandang Belgia tersebut dan dia akan segera tiba di Napoli untuk menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan. Sang pemain akan tiba dengan kesepakatan pinjaman awal dengan opsi pembelian permanen dengan biaya sekitar 10 juta euro di musim panas mendatang. Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Royal Antwerp untuk transfer Arthur Van Meeren, pemain yang menjadi incaran dari Manchester United. Kontrak Van Meeren dengan Antwerp akan berakhir pada 2026. Kabar terakhir dari Fabrizio Romano mengatakan tawaran terakhir berada di angka 25 juta euro sudah termasuk add-ons. Dan sang pemain kabarnya akan terbang ke Spanyol dalam beberapa hari ke depan untuk mendiskusikan detail kontrak. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!